Nama saya Franz Yesekel Purba Tanjung. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan reuse dari penggunaan ventilator. Oke, untuk yang pertama, di sini kita disuruh untuk check up peralatan ventilator menggunakan inflating manual resusitasi, itu dengan tekan resusitasi back dan tutup keluaran. Dapat dilihat pada gambar tekan resusitasi backnya dan tutup keluaran pada ini, bagian ini di sini. Lalu yang kedua, cek O2 supply. Nah, di sini kita disuruh untuk mengecek O2 supply. Buka O2 silinder, tekan keluaran harus mencapai 100 PSI. Nah, di sini keluarannya harus mencapai 1000 PSI. Cek O2 supply, tutup silindernya. Ini tutup di bagian ini, silinder di sininya. Lalu cek pipa line supply. Tekanan pada manometer harus 50 PSI di O2, NO2, N2O, dan gas tekan. Cek pada manometer ini harus 50 PSI di bagian O2, N2O, dan gas tekannya. Lalu yang kelima, cek kondisi flow meter pada O2, N2O, dan gas tekan dan vaporizer. Nah, yang A, perhatikan flow meter O2, N2O, dan gas tekan kondisi tertutup. Perhatikan yaitu flow meter dan ini di sini O2, N2O, dan pada saat gas tekan ditutup, Perhatikan juga vaporizer pada kondisi tertutup, vaporizernya. 6. Cek kondisi flow meter pada O2, N2O, dan gas tekan dan vaporizer. Cek isi isofloren dan kencangkan vaporizer. Nah, cek di sini dengan cara kencangkan vaporizernya. Ini vaporizernya. Lalu cek kebocoran pada sistem gas keluaran rendah. Nah, caranya matikan switch dan lihat kondisi masing-masing flow meter. Matikan switchnya dan perhatikan masing-masing flow meternya. Lalu cek kebocoran pada sistem gas keluaran rendah. Masukkan bulb suction pada kegel common gas outlet, kondisi mesin masih mati. Cek bagian kondisi gas outlet, kondisi pada saat mesinnya sudah keadaan mati. Yang selanjutnya, yang ke-10, itu cek kebocoran pada sistem gas keluaran rendah. Buka salah satu alat vaporizer, ulangi pekerjaan di atas. Nah, buka salah satu vaporizernya dan untuk mengetahui cek kebocoran pada sistem gas keluaran rendah. Dibuka vaporizernya untuk mengetahui apakah ada gas keluaran yang bocor. Ini sama juga, cek kebocoran pada sistem gas keluaran rendah. Buka suction valve-nya dan hubungkan kembali ke gas dose. Ini buka suction valve-nya dan hubungkan kembali untuk mengetahui kebocoran keluaran rendahnya. Hidupkan mesin dan semua listrik yang penting pada anestesi mesin. Turn on machine master switch and all others necessary electrical equipment not shown. Hidupkan mesin dan semua listrik yang penting pada anestesi mesin. Hidupkan mesin dan yang penting pada mesin anestesi ini. Sama juga yang ke-13 ini, cek flow meter O2, N2O, dan gas tekan. Atur aliran gas sampai dengan full range dengan pelan, jangan sampai merundak flow meter. Atur flow meter N2, O2, dan gas tekannya pelan-pelan, jangan sampai flow meternya merundak. Lalu yang ke-14,
Cek flow meter O2, N2O, dan gas tekan juga. Hubungkan antara N2O dan O2, diatur. Kalau tidak benar terjadi alarm. Nah, kalau tidak sudah diatur, N2 dan O2 nya diatur. Kalau tidak benar, maka akan terjadi bunyi alarm. Atur and check scavenging system. Perhatikan koneksi dari APL valve ke ventilator valve. Nah, perhatikan dari APL ke ventilator valve-nya. Atur dan cek scavenging system, cek dan atur keluaran kalau ada. Sama juga atur sini di ventilator valve-nya juga. Atur dan cek scavenging system jika sampai penuh dan kemudian tutup dengan tangan earpiece-nya. Nah, di bagian earpiece tutup bagian tangan menggunakan earpiece. Nah, ini 18, atur dan cek scavenging system dengan tidak ada aliran gas O2. Scavenging reservoir akan tidak mengembang, dan biar manometer pada breathing circuit harus 0. Nah, ini harus dilihat juga kalau tidak ada aliran gas O2 di pada scavenging reservoir, maka tidak akan mengembang. Dan lihat juga pada manometernya harus 0. Nah, aktifkan O2 flash dengan fluid ditutup, kemudian reservoir back mengembang, dan manometer pada breathing circuit harusnya dari 10 cm Hg. Nah, ini ditutup, fluidnya di sini, earpiece-nya ini. Pada saat O2 plusnya masuk, tutup, maka manometer pada breathing circuit harus 10 cm Hg. Kalibrasi O2 sensor. Buka O2 sensor, ukur keluaran konsentrasi O2 ruangan sebesar 12 meter. 21%. Ini O2 sensornya diukur, dibuka dan diukur. Harus 21%. Kasih O2, pasang kembali, tekan O2 plus dalam breathing circuit, lihat di monitor terbaca 90%. Pasang kembali O2 plusnya. Pasang kembali O2 sensor tadi, kemudian O2 plusnya masuk lagi, maka terbaca 98%. Cek breathing circuit, atur selektor pada posisi back mode. Untuk breathing circuit gunakan posisi back. Nah, ini dengan breathing circuit, cek breathing circuitnya rusak atau tidak. Cek CO2 absorban masih bagus atau tidak terlihat dari warna. Install aksesoris breathing circuit, modifier, dan lainnya. Cek absorbannya apakah masih bagus atau tidak terlihat dari warnanya. Cek aliran breathing circuit, set semua aliran gas pada posisi low atau minimal. Set gasnya pada posisi low atau pada keadaan minimal. Cek keadaan breathing circuit, tutup APL dan tutup earpiece. Tutup APL-nya dan tutup earpiece-nya. Untuk mengetahui keadaan breathing circuit. Perform leak check of breathing circuit, bocoran pada breathing circuitnya. Cek keadaan breathing circuit, tekan breathing system dengan O2 plus, tekan dengan tekanan 30 cm Hg, H2O, tahan selama 10 detik. Ini tutup dan tahan selama 10 detik. 29, cek keadaan
breathing circuit, buka APL dan lihat pada manometer penurunnya. Buka APL-nya dan lihat di 30 tes ventilator sistem dan tempat back ke dalam YP. Letakkan backnya kepada di YP sini. Set kebutuhan parameter yang dibutuhkan pasien. Aturlah settingan yang sesuai untuk kebutuhan si pasien. Tes ventilator sistem dan atur pada posisi ventilator. Atur pada posisi ventilator. Tes ventilator sistem dengan menekan O2+, perhatikan below dan kemudian hidupkan ventilator. Nah, ketika O2+ ditekan air, maka perhatikan below-nya posisinya gimana, apakah dia mengkepis atau tidak. Tes ventilator sistem, setting flow meter posisi low, flow meter pada posisi low. Lihat selama inspirasi below akan terlihat turun naiknya. Jadi saya bilang posisinya harus naik turun. Set gas flow O2 5 liter per menit, ratio O2 nya 5 liter per menit. Perhatikan pada manometer akan terlihat naik turun sesuai dengan dicreting pada flow meter O2. Jadi pada manometernya akan terlihat naik turun sesuai dengan flow meter O2. Cek valve kerja unidirectional dapat inspirasi dan ekspirasi. Pada posisi inspirasi dan ekspirasinya. Matikan ventilator dan ubah mode manual ventilator back atau APL. Matikan ventilatornya dan ubah mode manual ventilator back atau APL. Manual ventilator berfungsi untuk deflasi dan inflasi atau paru-paru untuk sistem komplain resistansi. Ganti back breathing pada earpiece. Ini breathing tadi, earpiece-nya diganti, tutup ini buat matikan. Baru dihubungkan ke pernapasan pasien. Pastikan vaporizer pada posisi off atau tertutup. Vaporizer tadi harus kembali pada posisi off atau tertutup. Terakhir anestesi, posisi APL terbuka. Posisi APL-nya diubah posisi terbuka. Posisi pemeriksaan manual atau back. Posisinya ke manual atau posisi back. Terakhir, flow meter pada kondisi minimum atau zero, breathing system siap digunakan. Ini semua posisinya dalam posisi zero atau 0 atau nah ini ya, breathing system siap digunakan. Oke, dengan demikian kita presentasi saya selesai. Saya ucapkan terima kasih.